Luhut gagal paham atau memang bohong? Binsar Panjaitan masih tidak percaya. Rektor UI dan Luhut Binsar Panjaitan masih tidak percaya. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat. Saya tidak pernah mengatakan presiden 3 periode. Tidak pernah. Yang pernah saya katakan, banyak di bawah itu minta pemilu ditunda, itu aja. Apa salah? Kamu ngomong gini salah, enggak kan? Ada buktinya nggak Pak? Mana datanya Pak? Mana datanya Pak? Ya, ini datanya. Abang-abang yang minta. Permasalahan kita di Big Data Pak. Betul Pak. Banyak. Dengan membawa bendera kuning, poster serta banner yang bertuliskan turut berduka cita atas wafatnya, atas meninggalnya demokrasi di UI dan Indonesia. Jadi tanggung jawab beliau ketika memunculkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai pembantu presiden seharusnya bukan presiden yang mengklarifikasi, harusnya kan menteri tersebut, karena beliaulah yang menyampaikan. Lipstick baru lagi. Jadi apakah benar Big Data itu disampaikan atas keinginan siapa gitu Pak? Kita minta jawaban tegas gitu hari ini. Lah saya bilang saya yang ngomong, nggak ada yang lain. Jadi pejabat publik sedang mengizinkan Pak Jokowi untuk ini atau gimana Pak? Tidak. Lah saya hanya nyampaikan ini ada data begini. Tetap kita minta kebukaan Big Datanya kawan-kawan, sepakat? Ya, kau sepakat, kalau saya nggak sepakat kan boleh kan? Kita boleh beda pendapat nggak? Ya itu tujuan kami sekarang untuk menuntut Bapak untuk segera sepakat dengan aspirasi dari masyarakat Indonesia. Kamu anak muda, kamu nggak berhak juga nuntut saya. Karena saya juga punya hak. Tapi saya memberitahu aja. Kenapa kita otoriter nih? Bukan otoriter. Kalau saya kalau otoriter saya nggak datang ke kamu. Kamu nanti mau jadi besar, saya nasihatin kamu. Nah pertanyaannya adalah kemana tuh Menko yang selama ini ya, yang bukan membidangi politik ya, mewacanakan perpanjangan jabatan presiden ya, dan melakukan, menyebarkan hoax melalui Big Data itu. Nah kemana itu orang? Kenapa bukan beliau yang menyampaikan? Kenapa bukan Menko itu yang menyampaikan? Ya, bahwa itu adalah gagasan dari dirinya. Kenapa dia nggak berani tampakkan hidung? Kenapa presiden? Nah disitulah sikap kesatria presiden. Harusnya Menko itu bersikap kesatria, mundur dari seluruh jabatannya. Nah itu harusnya seperti itu pemimpin. Jadi politik APBN kita itu adalah tidak pro rakyat. Politik APBN kita adalah melanggar kedaulatan rakyat. Devisa yang masuk dari ekspor itu semuanya milik oligarki. Jadi kita tidak ada. Ini kondisi 2022 ini. Jadi berkah oligarki, derita rakyat. Utang negara itu tidak pernah dibayar. Jadi negara ini nggak pernah bayar utang. Yang dibayar melalui rollover. Jadi utang itu dibayarnya, nanti menerbitkan utang lagi. Lalu kemudian dari penerbitan utang itu dihitungkan, atau mereka itu di rollover, ya artinya digantikan dengan oke, ini jatuh tempo, saya ganti lagi dengan yang baru, saya ganti lagi dengan yang baru, jadi tidak pernah dibayar. Luhut gagal paham atau memang bohong? Penolakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk membuka Big Data tentang dukungan penundaan pemilu 2024 dianggap gagal paham. Sebab kedudukan Luhut adalah pejabat publik yang dituntut harus mempertanggungjawabkan pernyataan kepada halayak, apalagi pernyataan telah memicu kegaduhan publik. Demikian disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies atau PEPS, Antoni Budiawan, merespon penolakan Luhut membuka Big Data saat di demo BEM UI kemarin. Luhut gagal paham sebagai pejabat publik. Luhut wajib buka Big Data yang disampaikannya di ruang publik terkait penundaan pemilu yang bertentangan dengan konstitusi dan memicu kegaduhan, kata Antoni Budiawan dikutip dari akun Twitternya pada Rabu 13 April. Alih-alih memberi penjelasan kepada publik, sikap Luhut ini pun makin memancing pernyataan publik mengenai kebenaran Big Data sebagaimana ia sampaikan sebelumnya. Kalau tidak, Luhut artinya bohong, dan bohong tidak sama dengan demokrasi, tandasnya. Selamat malam. Bung Masinton, jadi masih dengan pernyataan lama, Pak Luhut harus mundur. Ya, saya meminta sikap satria beliau aja. Kalau presiden itu sudah secara jelas dan gamblang berkali-kali ya, bahkan kemudian kemarin seperti yang kita tahu bersama dalam rapat terbatas kabinet
beliau menyampaikan ya untuk mengatasi situasi kegaduhan. Presiden menyampaikan dalam rapat kabinet hari Minggu gitu, ya, bahwa tidak ada agenda perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Bahkan beliau menegaskan konsisten dengan kesepakatan pemerintah bersama DPR melaksanakan pemilu 14 Februari tahun 2024, bahkan beserta anggarannya segala itu dibahas. Nah, kenapa saya muncul seperti itu sampai presiden menyampaikan? Ini kan karena sumbernya kan karena ada kegaduhan kan, ketidakpercayaan masyarakat kan. Itu loh, kegaduhan itu ya, bahwa ada agenda tersembunyi untuk melakukan amandemen konstitusi dengan agenda menambah periode jabatan presiden. Tunggu sebentar, Bung Masinton. Ini kan dua hal yang berbeda nih. Pertama, Anda mengusulkan ya, atau Anda meminta Pak Luhut untuk mundur dengan kesadaran dirinya karena telah membuat gaduh, betul ya? Ini saya konfirmasi dulu. Iya, betul. Oke. Lalu kemudian Anda mengatakan ada agenda untuk menyusupkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45, perubahan Undang-Undang Dasar 45 terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Betul ya? Iya. Cuma dua hal ini kan nggak nyambung nih. Saya harus juga imbang di sini. Misalnya begini, Pak Luhut tidak pernah menyatakan bahwa yang bersangkutan menambah masa jabatan menjadi 3 periode. Yang disampaikan adalah penundaan pemilu dari 2024 ke 2 tahun atau 3 tahun berikutnya, supaya bisa maksimal Pak Jokowi. Apa kaitannya penundaan pemilu dengan amandemen? Apakah penundaan pemilu harus dengan amandemen? Ya, politik itu kan nggak semua harus diungkapkan secara terbuka, Bung. Saya ini kan orang dibongkar politik. Dong, kan kita nggak ngerti. Apa? Dibongkar dong, Bung Masinton, silakan. Ya tanya aja update tanya aja yang lain. Ini kan yang saya sampaikan kan berdasarkan sumber-sumber informasi itu kan. Oke. Dan itu kan ada di media. Jadi nggak usah lah ya maksud saya tuh gamblang aja. Ini bukan asumsi. Oke. Kan fakta. Kalau beliau tadi nyampaikan sama teman-teman mahasiswa itu, oh itu asumsi Anda, dia bilang. Kalau saya menyatakan itu bukan asumsi lagi, fakta kok. Nah, gitu loh, yang disampaikan teman-teman mahasiswa itu benar. Jadi Anda menyimpulkan ya bahwa semua isu penundaan pemilu atau mungkin nanti perpanjangan masa jabatan presiden di 3 periode Pak Luhut yang mengomandoi. Ya itu kan sumber ininya kan ada, Bung. Kita kan bukan ngarang. Iya, Anda mengatakan iya betul ya. Ya kita nggak ngarang-ngarang. Oke. Kan begitu, yang mau kita tanyakan bahkan big data yang disebut itu apa.